Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan di acara HR Vlogger. Nah, pada HR Vlogger kali ini, saya mau bahas tentang tipe komunikasi yang sering digunakan saat kita berkomunikasi. Kalau mungkin sebelumnya kita nggak sadar, ternyata ada 3 tipe komunikasi yang sering kita gunakan. Dan biasanya tipe-tipe komunikasi ini itu dipengaruhi oleh kepribadian dari orang tersebut. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang 3 tipe komunikasi yang memang kita sering gunakan dan apa aja sih penyebabnya, apa aja sih akibatnya kalau saya menggunakan tipe komunikasi yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, terus simak videonya ya. Nah, tipe komunikasi yang pertama itu adalah komunikasi agresif. Jadi, kalau komunikasi agresif ini biasanya tuh dimiliki sama orang yang memiliki kepribadian yang dominan. Jadi biasanya itu contohnya nih, kalau misalkan kalian lagi berkomunikasi sama teman kalian ya di tempat kerja atau dalam suatu meeting, biasanya kalau orang yang memiliki tipe agresif ini, itu dia suka memotong pembicaraan orang lain. Dia suka memaksakan pendapat diri sendiri. Dia suka menghakimi orang lain padahal mungkin belum tentu kebenarannya seperti itu. Dan juga biasanya mau menang sendiri nih. Kalau misalnya kalian ketemu orang seperti ini, ya itu memang bikin orang lain nggak nyaman ya kalau komunikasi sama mereka gitu, karena cenderung ya hanya mementingkan diri mereka sendiri gitu loh, nggak terlalu mementingkan perasaan orang lain dan memberi kesempatan orang lain untuk memberikan pendapatnya. Akibatnya kalau orang udah males nih komunikasi sama dia, ya jadinya kan di dalam segala sesuatu, mungkin di dalam meeting ya orang jadi enggan ya untuk menyampaikan masukan, pendapat gitu, karena ya mereka sudah merasa tidak nyaman duluan gitu loh untuk bisa terbuka dalam menyampaikan ide-ide yang memang dimiliki oleh tim yang lain seperti itu. Jadi kalau mungkin dari kalian ada yang masih memiliki tipe komunikasi yang agresif, nah kalian harus bisa kurangi nih. Jangan sampai membuat tim kalian menjadi tidak nyaman dan akhirnya tidak ada sumbangan ide-ide dari tim kalian yang bisa membuat perubahan yang luar biasa di dalam tim kalian. Tipe komunikasi yang kedua itu adalah tipe komunikasi yang pasif. Nah, jadi kalau tipe komunikasi pasif ini biasanya dimiliki sama orang yang mempunyai kepribadian yang juga pasif. Ciri-cirinya bisa kita lihat dari orang itu biasanya tertutup, pendiam, nggak percaya diri, ya agak malu-malu gitulah kalau misalnya kita ketemu sama mereka. Nah, orang-orang seperti ini paling gampang kita temuin kalau misalnya di dalam meeting itu ada yang nggak pernah berkontribusi memberikan ide, mereka hanya menunggu arahan, mereka hanya menunggu hasil dari keputusan meeting, mereka cuman ikut-ikutan aja, apa yang diputuskan ya saya ikut. Ditanya ada pendapat lain, oh nggak ada, terserah bapak aja, oh nggak ada, terserah ibu aja, saya jalanin aja. Nah, itu adalah contoh orang yang memiliki tipe komunikasi yang pasif. Akibatnya kalau misalkan kita memiliki tipe komunikasi yang pasif, ya ide-ide yang kita punya itu kadang cuman sampai di pikiran kita doang, di hati kita doang, nggak tersampaikan secara langsung gitu loh. Padahal mungkin aja ide yang kita punya, hasil pemikiran ini tuh bagus kayak gitu loh, berbeda dari yang lain. Cuman karena kitanya udah kebawa suasananya pasif, kita enggan untuk memberikan tanggapan, akhirnya ya tidak akan muncul tuh, akan selamanya jadi unek-unek kita aja gitu loh. Dan bagi kita sendiri yang memang menjadi bagian dalam tim, akhirnya kan atasan kita atau tim leader kita merasa kayak kita kurang berkontribusi ya di dalam tim kita kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian masih memiliki sifat komunikasi yang pasif ini, ayo deh segera rubah, harus lebih aktif, harus lebih proaktif. Tipe komunikasi yang ketiga itu adalah tipe komunikasi yang asertif. Nah, tipe komunikasi ini adalah tipe komunikasi yang paling ideal nih teman-teman, yang bisa kalian pakai untuk berkomunikasi dengan siapapun yang kalian temui, baik dalam keseharian kalian maupun di dalam tempat kerja ya. Biasanya kan kita suka mengalami kendala nih komunikasi dengan teman kerja kita. Nah, gaya asertif ini tepat banget untuk bisa kalian pakai. Nah, kira-kira apa aja nih ciri-ciri dari orang yang memiliki tipe komunikasi yang asertif? Yang pertama itu adalah percaya diri.
Jadi biasanya kita bisa lihat dengan orang-orang yang pembawaannya itu tenang dan yakin saat berbicara. Karena mungkin apa yang disampaikan itu ya benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang memang dirasakan kayak gitu. Jadi nggak terlihat gugup, ragu-ragu, terus kayak nggak percaya diri gitu dalam menyampaikan. Ya tenang aja gitu kelihatannya. Sehingga orang yang diajak berbicara juga benar-benar bisa memahami apa yang disampaikan. Dan yang kedua, ciri-cirinya itu adalah win-win solution. Jadi orang yang punya tipe asertif ini biasanya sangat menghargai ketika ada pendapat lain yang mungkin lebih baik daripada pendapat dia. Jadi dia tidak memaksakan pendapat dia harus menjadi hasil dari keputusan. Dia tetap respect jika memang ada pendapat lain yang lebih baik. Yang ketiga itu adalah proaktif dan ekspresif. Jadi pada saat menyampaikan itu harus bisa secara positif dan aktif. Dan juga dengan didukung raut wajahnya, menunjukkan seperti apa yang memang dia ingin sampaikan, mungkin menggunakan gerakan tangan saat ingin menggambarkan sesuatu. Yang pasti bisa terlihat bahwa dia berkomunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata dari mulutnya, tapi juga dibantu dengan raut wajah dan juga gerakan-gerakan tangan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian masih ada yang belum memiliki tipe komunikasi yang asertif ini, kalian coba deh untuk lakukan 3 hal yang tadi saya sebutin agar komunikasi kalian tidak agresif dan juga tidak pasif, tetapi lebih asertif. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan 3 tipe komunikasi yang sering kita gunakan saat berkomunikasi dengan orang lain. Kalian sendiri saat ini mungkin ada di tipe komunikasi yang mana nih? Masih agresif, pasif, atau mungkin udah asertif? Sampai ketemu lagi ya di video saya berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke? Bye-bye.